pijit apa, tombol power komputernya kepijit. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini pertemuan terakhir, mari kita manfaatkan pertemuan terakhir ini untuk melakukan refleksi di mata kuliah ini ya. Silakan yang bisa di-on-kan, kameranya di-on-kan, yang tidak cukup memberikan informasi, ya, cukup memberikan informasi. Jadi saya, membuka, pertanyaan kembali, silahkan. Barangkali ada yang masih Anda mau konsultasikan. Jadi selama 14 pertemuan ini, apa sebetulnya kesulitan dari statistik itu? Apa kesulitannya statistik? Ada yang bisa jawab, apa kesulitannya statistik? Selama Anda selama Anda mengerjakan latihan, melalui SPSS dan seterusnya, sebetulnya sulitnya itu apa sih statistik itu? Nis, kata Anissa, apa sulitnya statistik, Nis? Mmm, Kan hanya angka 1 sampai 9 ya. Sulitnya Apa kadang, sulitnya? apa ya, harus bolak-balik buka videonya, Pak. Harus bolak-balik buka videonya ya. Iya. Ya, ya itu ketika belum paham ya, ketika belum paham ya. Memang kalau belum paham, kalau kitanya, ngejarnya adalah langkah, ya pasti bolak-balik, ini video. Tapi kalau, kitanya dari awal, eee, memahami dulu teori umumnya, itu sebetulnya, langkah itu cuma sekali lah sebetulnya ya. Tapi memang rata-rata begitu, apalagi, seperti yang saya alami, saya kan, di sosial gitu ya. Waktu SMA itu sosial, buk bukan IPA gitu, cuma kebetulan seneng saja. Nah, sehingga pada saat kuliah, banyak nanya dulu ke dosennya, sampai paham, dikitlah gitu. Jadi memang kesulitannya itu, di langkah sebetulnya ya. Satu saja langkah terlewati, Anda akan, kesulitan memahami ini munculnya dari mana gitu. Apalagi ada satu video yang ketika Anda mengerjakan berbeda hasilnya dengan yang itu, makin pusing gitu ya. Tapi setidaknya, statistik itu mengajarkan ketelitian, setidaknya itu poin pentingnya. Mengajarkan ketelitian, mengajarkan ketekunan, bukan hanya mata kuliah statistik sebetulnya, tapi semua kuliah prinsipnya seperti itu, terutama ketika Anda mengerjakan tugas. Tapi terlepas dari itu semua, saya harap Anda bisa memahamilah, memahami dengan segala keterbatasan. Saya terus terang sulit mengecek secara pasti kecuali, eee, satu, yang banyak nanya berarti itu tanda paham sebetulnya. Orang banyak nanya itu tanda paham. Yang saya ragu-ragu itu selama kuliah nggak pernah nanya gitu, "Ini tuh paham atau tidak?" Beda kalau, waktu dulu kuliahnya luring. Kalau kuliah luring kan saya langsung bisa mengamati gitu ya, saya langsung bisa mendatangi laptop Anda dan menjelaskan seperti apa prosesnya. Tapi kalau di sini, eee tiba-tiba saya menjelaskan kepotong di Andanya sinyal dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa memastikan dengan baik apakah Anda itu paham atau tidak, dan untuk itu saya mohon maaf ya ketika, perkuliahan ini terlihat, sebetulnya tidak hanya perkuliahan ini, perkuliahan yang lain juga tidak terlihat maksimal. Salah satu kewajiban saya selaku pengajar memastikan bahwa Anda itu paham. Nah, saya merasa kesulitan, Anda itu paham atau tidak. Walaupun kalau dilihat di, nilai UTS-nya ya, yang kompetensi itu kan rata-rata dari Anda mampu bisa menjawabnya ya. Ya mungkin latihan dulu sebelumnya atau gimana, tapi saya lihat rata-rata, di atas 80 untuk nilai ujian, kompetensi, eee, dasar statistika ya, yang lewat kuisis itu. Tamara nilai kuisisnya berapa kemarin Tamara?
Berapa? Lupa lagi, Pak, belum dicek. Lupa lagi? Belum dicek. Tapi kalau saya cek itu, tinggi-tinggi gitu ya, saya cek itu. Bahkan ada yang nilai 100 gitu, ada yang nilai 100. Wah, ya mudah-mudahan itu memang mencerminkan, apa namanya, memang Anda paham itu dan hanya itu yang bisa saya jadikan bukti bahwa Anda paham, setidaknya begitu. Ya, antara teori dengan prakteknya saya tidak tahu. Tapi setidaknya sekali lagi ya, fungsi dari mata kuliah statistik ini khususnya membantu, eee, kalau secara umumnya kan, seperti yang saya sampaikan di awal, karena, kalau eee, nanti Anda melanjutkan di S2 ataupun S3, statistika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib. Gitu ya, mata kuliah wajib gitu. Bahkan saran saya, supaya apalagi kalau Anda yang mau jadi dosen nanti ya, kalau Anda mau jadi dosen. Jadi kalau skripsinya kualitatif sekarang, nanti S2-nya ataupun S3-nya harus salah satunya itu kuantitatif. Kalau yang S1-nya itu kuantitatif, nah S2 atau S3-nya setidaknya salah satunya itu harus kualitatif. Jadi Anda harus mengalami bagaimana melakukan prosedur riset kualitatif dan melakukan prosedur riset kuantitatif, gitu. Itu yang pertama. Jadi dengan segala keterbatasan yang tadi disebutkan oleh Anissa, harus bolak-balik nonton video, ya memang itu yang bisa dilakukan gitu ya. Karena sekali lagi kalau pada saat offline mah tidak perlu bolak-balik nonton video ya, langsung saja kan di tempat, mana kesulitannya langsung saya tunjukkan gitu ya. Dan video itu tujuannya untuk suplementer. Jadi kalau Anda masih belum cukup di luring, Anda bisa nonton video. Tapi sekarang kan video itu jadi bahan ajar utama gitu ya, bahan ajar utama. Kenapa? Karena, saya tidak bisa, menjelaskan secara detail di Zoom. Dan saya yakin banyak kendalanya. Ada yang pada saat saya menjelaskan, Anda lagi ke WC gitu ya. Pada saat saya menjelaskan tiba-tiba lag, tiba-tiba pulsa habis dan seterusnya. Ya itulah. Sehingga materi itu tidak bisa disampaikan secara merata. Untung ada bantuan video. Terlepas Anda bisa memahami atau tidak. Makanya di setiap kesempatan saya selalu memberikan kesempatan pada Anda, "Yuk yang tidak paham, yang merasa kesulitan prakteknya," dan saya berterima kasih ada beberapa di antara Anda yang bisa membantu kawan-kawannya ketika mengalami kesulitan waktu praktek SPSS. Kan, eee, sudah dari tahun kemarin direncanakan, praktek SPSS-nya itu di lab komputer di FIPS. Tapi karena tahun kemarin, Covid, pertengahan, sekarang itu Covid ya jadi belum sempat terlaksana. Jadi kita belum bisa memanfaatkan lab komputer yang ada 3 kelas tuh ya di situ. Dan kata kata apa, fakultas itu, "Ini IPAIS saja yang belum memanfaatkan lab komputer," ya. Ya udah nanti di mata kuliah statistik saja akan dimanfaatkan, ternyata belum. Oke, silakan ada yang mau ingin Anda tanyakan? Karena kita refleksi saja perkuliahan hari ini. Ada yang ingin Anda seputar apapun, seputar kesulitan materinya sebelum ujian, nanti ujiannya kita studi kasus ya. Ada kesulitan, masih ada kesulitan dalam memahami, sekali lagi, mulai dari, statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif meliputi 2 hal, hanya, apa itu, gejala pusat dan ketersebaran data. Untuk inferensi setidaknya ada 3 yang sudah kita pelajari ya minimal. Yang pertama itu eksperimen, yang kuasi, dan yang pra eksperimental, lalu studi komparatif, lalu studi korelasi. Korelasi ada yang parsial, ada yang korelasi sederhana. Tapi kalau Anda nanti skripsi itu korelasinya yang sederhana saja. Nanti yang tidak dijelaskan itu adalah regresi, yang model, apa namanya, meramalkan. Itu biasanya di ekonomi, tapi kalau di sosial di kita tidak. Dan saya pesan nanti ketika Anda membahasakan
membahasakan hasil dari statistik, apalagi kuasi gitu ya, jangan pasti bahasa tulisan, interpretasinya itu jangan pasti. Misalkan gini, kata Anissa berdasarkan eh, analisis data di lapangan disimpulkan bahwa siswa itu sangat termotivasi di mata kuliah PAI. Nah, itu kan pasti sangat termotivasi. Harusnya bahasanya itu begini, berdasarkan data di lapangan bisa disimpulkan bahwa siswa memiliki kecenderungan untuk memiliki motivasi yang tinggi di mata kuliah PAI. Nah, gitu. Memiliki kecenderungan untuk eh, memiliki persepsi positif terhadap atau persepsi yang baik terhadap mata kuliah agama. Misalkan begitu ya. Jadi jangan lupa kata kecenderungannya karena eh, stimulus respon yang diberikan manusia itu tidak seperti stimulus respon yang diberikan oleh hewan. Ya. Baik, ada yang mau Anda tanyakan? Silakan. Elia, gimana kabarnya skripsinya? Proskripnya selesai? Belum, Bapak, belum selesai, baru ini baru ngegarap ininya, Bapak. Kan instrumennya kemarin, oh iya belum dikonsultasiin, lupa, sama tinggal ngegarap metodologi. Metodologi, baik. Metode. Udah ya. Iya. Jangan lupa Anda nanti buat kisi-kisi penelitian ya. Untuk semuanya, mau kualitatif maupun kuantitatif. Kalau proposal Anda dilengkapi dengan kisi-kisi penelitian, jadi nanti penguji itu tinggal baca kisi-kisi penelitian saja. Nah, dan itu bisa menggambarkan apakah penelitian Anda itu bisa dilakukan atau tidak. Sekaligus menggambarkan apakah apakah Anda itu paham dengan penelitian Anda atau tidak. Beda antara kisi-kisi instrumen dengan kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian itu Anda sajikan dalam bentuk tabel, misalkan nomor, rumusan masalah, lalu setelah rumusan masalah, data yang akan diperoleh dari setiap rumusan masalah itu apa. Di rumusan masalah pertama, mau kualitatif mau kuantitatif ya, datanya apa saja. Lalu data itu Anda ambil dengan metode apa. Data itu diambil dengan metode apa, sumbernya di mana. Itu aja yang perlu dijelaskan. Sehingga kalau sudah jelas rumusan masalah ini, data yang diperlukan ini, metodenya begini, sumber untuk ngambil datanya ini, Anda pasti itu skripsinya pasti selesai. Kenapa? Karena sudah jelas apa yang akan dilakukan, apa yang ingin Anda dapatkan, bagaimana caranya, dari mana data itu diperoleh. Itu kisi-kisi penelitian. Jadi jangan lupakan itu. Ya. Oke, yang lain? Sali, Wulan, gimana? Rahman, Agung, kalau tidak ada lagi ya selesai. Final. Sebelum ini ada kuliah tidak, Mar? Nggak ada, Pak. Cuma Nggak ada kuliah. Cuma ini saja ya. Kemarin. Berarti yang lain sudah selesai kuliahnya ya? ada yang udah, ada yang belum, Pak. Ada yang minggu depan itu udah UAS. Oh, ya kan yang jelas minggu depan memang sudah mulai UAS tanggalnya. Jadi kuliah terakhir itu tanggal 21 di jadwalnya, di edaran semester itu ujian mulai 24, prodi itu mulai ujiannya minggu pertama Juni. Ya, minggu pertama bulan Juni itu prodi ujian. Gitu. Angeli, gimana kabarnya Angeli? Sudah lama tidak bersua dengan Angelin. Alhamdulillah baik, Pak. Gini-gini aja. Suaranya kemana selama perkuliahan? Jarang mendengar suara Angeli. Yang lain tidak ada pertanyaan lagi? Novi, aman? Insyaallah aman, Pak. Aman ya. Nita sudah beres proposalnya? Nita nih, dah, Pak. Nita. Belum, Pak. Belum. Belum selesai. Belum Masih. selesai. Masih merenung. Aduh, masih merenung.
Dia? Atau dia sedang disibukkan dengan resepsi dia? Hadir. Kayaknya dia ini mau segera menyusul ya dia ya. Jadi setelah tanggal 23 itu siap-siap kita dapat kabar dari dia nih ya. Aduh, Kenapa aduh dia? lamikan ya Pak. Oh mikirnya. Acan beres kuliah di Pak. Tidak ada halangan, sudah ada contoh dari Pak Munawar. Pak Munawar kan menikah itu semenjak jadi mahasiswa ya, Pak Munawar. Baik, Wulan nggak ada kesulitan, Nenden? Ada Bapak. Insya Allah gak Nggak ada, ya? Pak. Nggak ada ya. Ayla, Sali, Insya Allah nggak ada Pak. nggak ada. Maitsa, Gary, tugas-tugasnya selesai. Maitsa, Gary, Alhamdulillah Pak, selesai. Gary, nggak ada masalah. Proposalnya sudah beres, Gary? Belum Pak. Belum. Nanti sedang kan dirombak lagi Pak, itu judulnya ya. Saya Oh jadinya dirombak lagi? iya Jadi bukan dirombak. yang kemarin? Yang kemarin itu Pak yang apa? Yang survei apa? Sikap spiritualitas itu Ya, yang jadi kemarin. survei, tekniknya survei ya. Iya Pak. Jadi Oke. tapi saya mau nanya Hari-hari- Pak, Ya kenapa? saya kadang tuh masih suka bingung Pak, kapan kita tuh harus menggunakan SPSS gitu Pak. Jadi kayak misalnya ya masih agak bingung di situ Pak. Kadang kapan sih harus menggunakan itu gitu. Ya kalau dibutuhkan. Kok kapan ya kalau dibutuhkan? SPSS itu instrumen, ya tidak perlu pakai SPSS. Kalau pakai Excel sudah selesai ya selesai, nggak ada masalah. Misalnya penelitiannya hanya mendeskripsikan saja, itu kan tidak perlu pakai SPSS. Bukan tidak perlu, kalau Anda bisa menggunakan SPSS, proses pengolahan datanya lebih cepat ketimbang pakai Excel, itu saja sebetulnya. Jadi kalau ditanya kapan menggunakan SPSS, ya kalau dibutuhkan. Soalannya ketika Anda membutuhkan atau tidak bukan karena biasanya, itu karena kita tidak tahu bahwa SPSS bisa melakukan itu. Jadi kalau Anda tahu aplikasi SPSS ya bisa lebih mendalami itu. Prinsipnya aplikasi SPSS itu merupakan salah satu aplikasi populer yang bisa membantu kita peneliti kuantitatif untuk menganalisis data. Tapi karena SPSS itu hanya sebatas instrumen, nanti tugas menginterpretasi datanya tetap ada di tangan kita selaku peneliti. Tapi sekali lagi, kalau kita tahu penggunaan SPSS, termasuk yang ke dasar-dasarnya, bahkan Microsoft Excel itu kalau Anda kuasai, seperti yang pernah saya tunjukkan ya, beberapa rumusnya, terutama penggunaan VLOOKUP, penggunaan fungsi if, kontip dan seterusnya, itu kalau Anda nanti jadi guru itu akan sangat mempermudah tugas administrasi Anda. Gitu ya. Akan sangat mudah. Sama seperti dan saya memang jatuh cinta dengan Microsoft Excel itu. Sama seperti ketika saya jadi petugas pengumpulan zakat ya di wilayah saya di daerah Ujung Berung, itu kurang lebih hampir 70 jutaan lah terkumpul. Itu dulu sebelum pakai komputer, waktu manual, waktu saya kuliah semester, saya mulai terlibat itu kuliah dari semester 1 lah, karena kan SMA saya di Ciamis. Nah, jadi mulai kuliah itu saya langsung terlibat di situ. Saya masih ingat ngitungnya itu manual. Manual itu sampai bergadang sampai subuh. Jadi 2 malam Idul itu hampir tidak tidur, karena gitu-gitu. Setelah komputer masuk, ya kan komputer itu masuk, berbasis Windows itu mulai, saya sudah mulai punya komputer di rumah itu semester 5. Ya ketika Anda segini, semester inilah 5, 6, itu mulai punya komputer, saya belajar, Excel lewat buku, lewat dan seterusnya, lalu saya buat aplikasi
pengolahan zakat, itu ngitungnya sekarang yang dari bergadang 2 malam, itu ngitung perhitungan sampai pembagian, sampai pelaporan itu kurang dari 1 jam. Bahkan sekarang itu, kan saya sudah buat panduannya ya di video YouTube, bahkan aplikasinya saya bagikan secara, gratis, lalu saya ngitungnya tidak perlu ini, saya mantau saja itu cuma 5 menit beres penghitungannya, tinggal merubah beberapa. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau, termasuk SPSS, jadi ketika ditanya, "Kapan menggunakan SPSS?" Ketika dibutuhkan. Dan pertanyaan berikutnya ketika dibutuhkan itu hanya saat kita tahu tentang aplikasi itu. Jadi kalau kita tidak tahu mah tetap saja merasa tidak butuh gitu, karena kita tidak tahu fungsinya seperti apa, gitu. Jadi ketika kita tahu, secara umum SPSS itu seperti apa, yang kemarin Anda praktek gitu ya, dari mulai, pertama sampai terakhir, Anda nanti akan menemukan kapan dirasa Anda perlu menggunakan SPSS. Gitu. Kalau Anda tahu dari awal, peneliti kuantitatif itu pasti langsung memilih SPSS daripada, aplikasi lain yang serupa. Ya sederhana itu SPSS. Walaupun input pertamanya tetap di Excel, tinggal di-copy. Jadi selama Anda, terutama Gary kalau bentuknya jadi survei ya itu langsung pakai SPSS gitu, jangan nunggu kapan, dari semenjak pengolahan data. Jadi itu ketika nanti menjelaskan secara deskriptifnya lebih mudah, ketika membuat tabelnya kan bisa otomatis, jadi tidak perlu membuat tabel di Microsoft Excel ketika membuat tabel distribusi frekuensinya. Itu Gar ya, Oh iya Pak, makasih Pak. jadi kala dibutuhkan, tapi untuk penelitian kuantitatif pasti dibutuhkan. Baik Pak, Oke. makasih Pak. Sheila gimana Sheila? Maitsa? Sheila, Maitsa? Iya Pak, aman Pak, insya Allah. Aman. Sheila? Aman, Pak. Aman. Ini Muhammad apa ya? Kata Nita kesulitannya kalau ada error pas input data. Oh iya, error pas input data itu mah, kalau di SPSS kan error input data itu ada ini, apa, ada informasi ke kitanya. Jadi ada missing. Nah, kalau missing-nya 0 berarti data terinputkan dengan benar. Tapi kalau ini missing 0, berarti data benar. Kalaupun salah itu, pasti ada data karena itu angka ya, yang jadi masalah kalau datanya itu ribuan, itu yang repot gitu ya. Jadi ketika Bapak, kenapa nih? jadi misalnya tuh errornya tuh kayak waktu itu Pak, yang misalnya yang si komanya itu malahan, saya kan 73,83, malahan jadi 7383,00. Nah yang kayak gitu Pak, kan kebayang ya kalau misalnya datanya banyak, harus ngubah, maksudnya kalau ngubahnya, itu apa sih maksudnya, kalau misalnya ngubahnya susah kan, lama juga, jadi kadang suka nggak tahu gitu Iya, gimana. itu tinggal ngerubah di sistemnya. Oh, Itu karena, eee, di 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 sistemnya itu di SPSS misalkan ya, bukan di SPSS, di Microsoft Excel yang saya gunakan untuk menginput data, koma itu dianggap sebagai, ribuan koma itu, bukan pecahan. Nah, sementara di komputernya Nita misalkan ya, pecahan itu pakai titik. Nah, itu yang jadi masalah, gitu. Jadi ketika di data, Microsoft Excel, apa namanya, koma itu adalah ribuan bukan desimal, tapi di SPSS koma itu, titik, gitu. Itu yang jadi persoalan. Maka ketika dikopikan 72,3 itu ke SPSS jadi 72.200 pasti jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara merubah sistemnya itu di setting aplikasinya, di setting aplikasinya. Itu ada koma di mananya ya, eee, jadi kalau di Word di setting
di opsi ya, di opsi setting word di Excel di setting opsi settingnya. Jadi tinggal koma itu dibaca titik itu aja. Bentar ada nggak ya? Formula. Mau nanya. Ya silakan. eh Tadi waktu nyobain yang kuasi eksperimen Pak, di Bapak tuh Bapak nyontohin di video tuh pakai koma, tapi waktu kita mengikutinya tuh nggak bisa Pak. Jadi komanya tuh diganti jadi titik koma. Titik koma. Nah, itu teh sama harus bisa diubah. Enggak, Iya. itu mah settingan Kalau pakai koma manualnya. tuh Di set itu mah kalau itu settingan manual. aplikasi Excel-nya. Jadi di formula fungsinya. Jadi ada Excel versi berapa gitu kalau merumuskan fungsi itu ada yang misahnya koma atau titik koma. Itu mah tinggal dirubah saja itu mah. Jadi jangan kalau misalkan jadi ketika Anda buka Excel, misalkan ya saya buka Excel sekarang. Sembarang aja Excel-nya. Jadi ketika Anda mau merumuskan sesuatu, misalkan ini, ya, fungsi if, misalkan. Nah lihat, nah ini kan sudah jelas di sini. Ini pemisahnya koma. Ketika Anda lihat di video saya titik koma, Anda jangan rubah titik koma, ikuti aja ini. Jadi kalau ini koma, ya Anda pakai koma. Gitu. Itu aja ini. Dan kalau misalkan ini jadi titik koma, misalkan ya, ini sama dengan 7. Ini kalau pakai titik koma, ini nggak akan berpindah ke sini, tetap aja di sini. Ini kan tetap di logical test. Tapi kalau ini pakai koma, nah ini langsung sekarang giliran value if true-nya, bukan ini lagi. Tapi kalau tadi pakai titik koma, nah ini mah sistem di sininya. Gitu. Jadi itu tinggal Anda cek dulu sebelum menjalankan rumus itu, apakah di Excel Anda itu menggunakan titik koma atau koma. Iya Pak, waktu itu teh dicobain ke koma malah jadi tanda pagar semuanya gitu. Iya, artinya dia tidak bisa membaca rangkaian yang tertulis di situ gitu. Ya Pak, baik Pak, sama. Makasih Pak. Oke. Nah, Anda tahu nggak cara nyetingnya? Yang tadi ditanyakan oleh Nita ya, saya tunjukkan ini nih untuk di Excel. Nah di file ini setiap program ada. Ini kelihatan nggak Excelnya? Terlihat, Pak. Lihat ya, file, option. Nah ini nih, file, option. Lalu di advance. Di advance ini nih lihat, use system separator. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, use system separator berarti standarnya desimal itu titik. Kalau di Excel yang saya buka ya, nggak tahu Excel yang Anda buka. Ribuan itu koma. Nah, tapi Anda bisa rubah, ini tidak di-uncheck. Ini rubah, ini jadi koma misalkan. Ini jadi titik. Nah, Anda tinggal rubah begitu aja. Nah, jadi Anda mau ngerubahnya yang di SPSS atau Anda yang mau ngerubahnya di Excel. Terserah. Jadi hanya ini saja. Oke, jadi kalau mau manual mengatur, ini di sini posisinya. Ya. Sekali lagi, file, option, advance. Nah, lalu di sini ada sistem separator. Bisa pilih antara koma atau titik. Gitu. Tapi kalau yang di saya ini, nah itu koma itu ribuan ya, sesuai sistem tadi kan. Mana? Nah ini, koma itu ribuan, titik itu desimal. Nah ini. Tapi kalau dirubah misalkan ya, account, option, ini rubah, ini jadi koma, ini jadi titik.
Nah, ini kan jadi begini ya, komanya jadi pindah ke ujung ini. Nah, ini ya, ini yang tadinya 3.000 koma, nah sekarang saya rubah lagi misalkan, balikin lagi ke serupa, eee, ke awal. Jadi kalau default sistem itu, desimal itu pakai titik. Nah, ini sudah balik lagi. Itu ya, Nit ya, di situ ininya. Oke, ada lagi? Siapa yang belum saya sebut? Naki, Nida, Dinda, ada masalah? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, Pak. Nida? Bapak Nida mah masih bingung di ini. Kan Nida tuh apa di permasalahan proskrip gitu loh Pak di judulnya yang belum di-ACC sama Bapak. Jadi Nida pengen konsultasi langsung aja sama Bapak gitu. Oh ya, tuh japri atau hari itu mah. Iya nanti ya. Jadi masih bingung di judulnya nih. Sebenarnya udah ada, cuman takutnya belum di-ACC jadi Nida ngeliatin beberapa judul gitu Pak. Mau diajuin lagi ke Bapak. Oke. Bisa Pak Agusnya belum di ACC. Iya. Oh. Bukan kalau Pak Agusnya mah waktu itu cuma nyaranin satu dan Nida belum konsultasi lagi sama Pak Agus mah. Oke. Oke, Nida. Tia, Ahmad. Ada masalah? Tia, Ahmad? Tia Hotifah ada? Ada, Pak. Ada. Ada Tia ya, ada Pak? masalah, Tia? Belum, Pak, untuk saat ini. Saya mah masalahnya mah prakteknya Pak, apa bolak-balik lihat video Bapak. Ya wajar lah itu bolak-balik mah. Penting bolak-baliknya teu kaluar kota gitu. Ya, berarti tinggal di pemahamannya berarti ya, di pemahamannya. Karena kalau ngikuti instruksi mah kayak robot gitu kalau ngikuti instruksi di video. Tapi poinnya adalah sama kalau masak, Anda ngikuti resep, tapi masak, Anda pahami resepnya, lalu Anda praktekkan sesuai dengan pemahaman itu lebih mudah ketimbang mengikuti instruksi. Karena kalau mengikuti instruksi mah nanti otak kitanya mengkondisikan kita untuk mengikuti langkah-langkah itu tanpa ada upaya untuk memahami kenapa seperti itu langkahnya. Nah, harapan saya Anda bisa memahami kenapa langkahnya seperti itu, bukan mengikuti instruksi langkah-langkah di video. Gitu ya. Baik, siapa lagi yang belum saya panggil? Revaldi? Ada? Revaldi ada, Revaldi? Aman, Revaldi? Aman, Pak. Aman. Jis, kumaha Jis? Aman Jis? Ajis, aman? Aman. Jenito, gimana kabarnya Jen? Tidak ada kesulitan? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya, baik. Siapa yang belum saya panggil? Fidra? Aman, Pak. Aman, Fid? Iya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau dikonsultasikan, ya cukuplah. Kalau tidak ada lagi, karena ini pertemuan terakhir secara formal. Pertama, saya secara pribadi, karena saya mendampingi Anda dari semenjak semester 1 ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Saya pribadi mohon maaf apabila selama saya mendampingi Anda di setiap mata kuliah itu tak bisa memberikan sesuatu secara maksimal, terlihat ketidaksempurnaan dalam memberikan nilai, misalkan ada kesalahan,
dalam memberikan pemahaman di setiap materi kepada Anda karena keterbatasan ilmu yang saya miliki tidak sesuai dengan ekspektasi, saya pun mohon maaf. Prinsipnya saya berdoa mudah-mudahan semua ilmu yang sudah kita kaji bersama dari semenjak semester 1, setidaknya sampai semester 6, karena semester 7 itu tidak ada kuliah lagi, hanya PPL gitu ya, dan seterusnya itu jadi ilmu yang berkah. Bukan hanya mata kuliah ini saja, tapi semua mata kuliah. Dan mudah-mudahan Anda lebih menghargai proses daripada hasil. Hasil kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi, tapi proses yang Anda lewati, ya, proses yang Anda lewati selama mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain itu Anda akan rasakan di masa yang akan datang. Kalau Anda kendala, sekali lagi ya, jangan jangan dipendam, tapi konsultasikan ke dosen yang bersangkutan. Pernah ada mahasiswa angkatan berapa gitu ya, dia nilai mata kuliah evaluasinya itu E, bukan statistik ya, nilai mata kuliah evaluasi E. Padahal dia sangat menyukai mata kuliah itu, gitu. Hanya gara-gara apa? Di akhir perkuliahan miskomunikasi dalam konteks ada masalah tidak dibicarakan, gitu ya. Ada masalah sampai berlarut-larut, akhirnya padahal saya tunggu-tunggu karena saya kan tidak punya tidak punya rekam kekhasan setiap orang. Maksudnya ketika Sarah punya masalah dengan satu tugas, ketika Sarah konsultasi dengan saya ingat gitu. Tapi ketika lama tidak konsultasi, keburu ada yang lain, akhirnya terlupakan dan seterusnya. Makanya supaya tidak terjadi kejadian berulang, jadi kalau ada masalah di penyelesaian tugas, ada masalah kendala di pemahaman dan seterusnya, Anda konsultasikan langsung dengan dosen yang bersangkutan. Bukan hanya di mata kuliah ini, gitu ya. Ketika SMS atau WA pertama tidak dibalas, hanya di-read, Anda positive thinking. Mungkin gitu ya, saya atau dosen yang lain keliling-keliling WA, oh ada WA dari Nita, oh konsultasi, dibaca saja. Karena lagi nyetir, simpen gitu ya. Tiba-tiba kan banyak sekali WA terlupakan, makanya harus ada WA kedua, WA ketiga, WA keempat, sampai dijawab, gitu. Apakah itu mengganggu? Ya WA-nya saja pada waktunya, misalkan jangan WA jam 1 malam, gitu ya, jelas itu mah jam 1 malam, tapi WA pada waktunya. Misalkan pagi, siang, sebelum jam 9 dan seterusnya. Selama saat itu ada kesempatan untuk menjawab, kemungkinan besar dijawab. Ketika tidak ada atau hanya di-read saja, karena saya tidak mematikan kan kalau Pawawan misalkan ya, Pawawan itu kan dimatikan tanda sudah dibacanya. Jadi kalau Anda nge-WA ke Pawawan, tetap seperti checklist tanpa terbaca, tapi itu bisa jadi sudah dibaca karena kata Pawawan mematikan notifikasi itu. Sementara saya tidak, ya. Ketika Anda nge-WA ke saya, Anda akan melihat bahwa saya sudah membaca itu, tapi belum membalasnya. Pada saat itu saya tidak bisa membalas. Belum dibalas, mungkin terlupakan, makanya Anda WA kembali, gitu ya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Dan atas perilaku saya yang disengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Apabila ada di antara Anda yang merasa tersakiti, belum pernah disebut oleh saya, misalkan ya, atau sering disebut oleh saya, si bapaknya mes-mes nyebut saya deui, misalkan begitu ya. Anda merasa tidak senang dengan itu, saya mohon maaf. Itu hal-hal yang sifatnya teknis, eee, berefek pada Anda tidak senang dengan apa yang saya lakukan, saya mohon maaf. Jadi jangan tuntut saya di hari kiamat, saling membebaskan. Prinsipnya sekali lagi, kembali ke yang tadi, mudah-mudahan Anda semua menghargai proses daripada hasil. Karena proses itu lebih lama daripada hasil akhirnya. Kadang-kadang hasil akhir itu bisa dibeli, dalam tanda petik gitu ya, kalau orang yang ingin instan.
Saya kira itu saja, kita tutup dengan bacaan doa, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas masing-masing, dan secara pribadi saya mohon bantuan doa dari Anda semua. Saya dan Pak Agus itu sedang menyelesaikan disertasi, punya waktu sekitar maksimal 1,5 bulan lagi, gitu ya, dan ini semester terakhir. Jadi kalau semester ini masih belum beres, itu sudah DO. Kan masa gitu DO kan? Makanya doakan di setiap Anda punya kesempatan, secara pribadi saya minta doanya sama Anda, karena tinggal 1 langkah lagi, dan untuk 1 langkah itu luar biasa perjuangannya. Jadi mudah-mudahan, dan harus, bukan mudah-mudahan lagi ya, harus ini jadi semester terakhir untuk saya dan Pak Agus. Jadi tinggal saya dan Pak Agus. Atau angkatan itu dari 7 orang, tinggal 2 orang lagi, saya dan Pak Agus. Kita doakan juga kedua orang tua kita masing-masing diberikan kesehatan selalu, kehidupan yang penuh dengan berkah. Barokati Ummil Quran, Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, I'm from Indonesia. Minal aidin wal faizin ya guys, maafin aku. You can speak Arabic. Kalau pakai HP nggak bisa tangan 2, jadi tangan 1. Okay, wait. So, Sarah itu bukannya menipu.